Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kalkulus 2 atau matematika lanjut. Pada video ini topik yang akan kita bahas adalah tentang pengertian integral. Mengapa kita perlu belajar integral? Integral banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita ya, bisa diselesaikan dengan menggunakan integral. Apa saja? Misalkan nih, kalau Anda pernah jalan-jalan ke Malaysia ya, menemukan menara kembar Petronas. Nah, itu juga prinsip yang digunakan untuk membuat bangunan ini menerapkan persamaan integral. Di integral ini digunakan pada desain menara Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia, pembuatan stadion, dan lain sebagainya ya. Ini tampak dari kemudian juga digunakan pada irisan-irisan bola. Salah satu contohnya misalkan ada di Sydney Opera House. Sydney Opera House yang ada di Australia. Ini kita lihat tampilannya. Ini adalah Sydney Opera House. Jadi berikutnya juga digunakan di konsumsi energi listrik. Jadi pemakaian listrik itu juga menerapkan untuk perhitungannya itu menggunakan integral. Seperti ini kita lihat bagaimana kebutuhan listrik di Paris, Prancis misalkan. Jadi kotanya begitu indah, terang, membutuhkan banyak listrik. Run. Berikutnya, konsumsi energi listrik itu kita bisa hitung misalkan contohnya sebuah piranti atau peralatan elektronik menyerap daya sebesar 100 watt. Pada tegangannya konstan 200 volt, berapakah energi yang diserap oleh piranti selama 8 jam? Maka kita bisa gunakan integral untuk menyelesaikan, di mana waktunya adalah 8 jam, berarti 0 sampai 8 jam, kemudian persamaan P-nya ya itu adalah 100 watt. Jadi integral 100 dt dari 0 sampai 8, maka kita akan menemukan 800 watt hour atau 0,8 kilo hour ya. Jadi kita bisa gunakan untuk penghitungan energi listrik. Juga beberapa volume benda, misalkan volume tong, volume piramida, kemudian volume piramida Louvre di Prancis ya, kita bisa hitung menggunakan integral. Ya. Dan volume piramid misalkan Louvre yang ada di Prancis. Berikutnya juga volume piramida ya. Piramida selain di Paris itu ada juga piramida yang memang sudah dari zaman dahulu, itu adalah piramida di Mesir. Berikutnya juga untuk menghitung volume, misalkan kalau di negara Eropa itu biasanya mereka menyimpan anggur di dalam tong sehingga semakin lama semakin bagus. Kita juga bisa menghitung volume tong tadi menggunakan integral. Ya, nanti kita lihat ada aplikasi integral untuk menghitung volume. Ada persamaannya.
Kemudian juga untuk menguji kekuatan kendaraan mobil, misalkan ketika terjadi tabrakan, maka itu juga menggunakan persamaan integral nih. Kalau kita lihat ini adalah contohnya, misalkan model yang digunakan berupa boneka atau robot dan sejenisnya. Ini adalah mobilnya, kemudian juga sudah ada pelindungnya, sabuk pengaman dan airbagnya. Maka nanti ketika terjadi kecelakaan misalkan seperti ini, maka nanti mereka bisa memperkirakan ya, menghitung kemudian menggunakan persamaan integral. Jadi persamaan integral yang digunakan adalah menggunakan Severity Index atau SI. Jadi menggunakan Severity Index di mana nilainya menggunakan integral AT pangkat 2,5 dari 0 sampai T dt. Kemudian juga rata-rata percepatannya bisa dicari ya, sehingga HIC atau Head Injury Criterion atau HIC-nya bisa dihitung menggunakan persamaan integral. Ya. Ini contohnya misalkan sehingga kita bisa melihat apa sih integral sebenarnya. Jadi integral itu bermula dari persoalan mencari luas bidang. Jadi awalnya untuk mencari luasan. Ya dimulai lebih dari 2500 tahun yang lalu ya, sebelum Anda ada. Kemudian oleh orang Yunani pada tahun 408 sampai 355 sebelum Masehi, jadi sebelum masuk tahun Masehi, mencari luas dengan metode exhaustion ya. Prinsip ini mencari luas daerah yang dibatasi kurva dengan pendekatan daerah-daerah poligon ya. Jadi ini menggunakan pendekatan poligon ya. Jadi ada memang daerah yang tidak bisa tercover ya. Kalau bentuknya lengkung seperti ini, jadi pendekatannya seperti ini. Jadi hanya bisa di daerah yang diarsir. Kemudian Archimedes juga mengembangkan ya luas area segmen parabolik ya, adalah itu 4/3 luas segitiga dalam inscribed triangle ya, seperti ini. Luas bentuk parabola. Kemudian dikembangkan juga oleh Cavalieri orang Italia tahun 1635. Kemudian Cavalieri ini melihat kalau kita perhatikan ilustrasi gambar ini, maka untuk mencari luas yang lengkung seperti ini atau ini luas parabola ya, melengkung seperti ini, maka kita bisa menggunakan pendekatan bentuk seperti histogram seperti ini ya, kotak-kotak seperti ini ya, persegi panjang ini, namun ada sisi yang di sini lebih, di sini kurang ya, jadi bisa seperti itu. Jadi saling mengisi dan melengkapi. Jadi yang dicari adalah luas ini. Jadi panjang kali lebar ini berapa, luas ini luas pertama berapa, luas kedua, luas ketiga, luas keempat, luas kelima, tinggal dijumlahkan. Nah, bagaimana kalau bentuknya bermacam-macam ya? Kalau Anda misalkan kerja di suatu pabrik komponen yang menyediakan barang-barang, maka kita perlu menghitung berapa pemakaian material. Ya, jadi bendanya kalau bentuknya seperti ini, atau bentuknya seperti ini, bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, ataupun bentuknya seperti ini, gimana menghitung volumenya, gimana menghitung pemakaian materi yang dibutuhkan. Nah, tentu kita nanti menggunakan pendekatan integral. Ataupun Anda kerja misalkan di perusahaan waterboom atau yang menyediakan air kolam, maka gimana cara menghitung volume air yang ada di dalam tempat tadi, di kolam tadi, kalau bentuknya seperti ini. Jadi di sini agak dangkal, di sini dan dalam, ini dangkal dan dalam. Bentuknya tidak teratur seperti ini, jadi melengkung seperti kurva. Gimana cara menghitung volumenya? Tentunya menggunakan integral. Atau bentuknya seperti ini, ataupun bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nanti ada beberapa persamaan integral yang bisa kita gunakan untuk menghitung volume atau menghitung volume berdasarkan luasannya nanti. Ya, ataupun bentuknya seperti ini, nanti kita coba putar dengan luas yang ada, kemudian kita putar 360 derajat, maka akan ketemu volume. Sehingga kita bisa lihat bahwa integral itu adalah, jadi kalau kita lihat ilustrasi gambar ini, bahwa ada lengkung seperti ini, gimana cara mencari luas? Atau volumenya misalkan. Jadi kalau kita cari luasnya ini, tentu akan sulit karena dia bukan segitiga, bukan persegi panjang, ataupun bangunan lainnya. Maka gimana caranya? Maka kita gunakan pendekatan integral tadi, menggunakan konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Jadi berkesinambungan
Artinya kita bentuk seperti kapleri sebelumnya, itu menggunakan luasan seperti ini, saling melengkapi, saling mengisi. Ya. Dan juga ada beberapa metode Thomas Romson dan lain sebagainya ya. Jadi mencari luasan kelengkungan ini dengan mendekati dia dengan kita buat bentuk-bentuk area yang mudah seperti persegi panjang. Integral juga ternyata adalah inverse dari diferensiasi atau lawan dari diferensiasi. Kalau diferensiasi atau turunan, kita lihat misalkan kalau turunan misalkan 3x pangkat 3, maka turunannya adalah 9x kuadrat. Maka kalau kita pengen balikkan kembali 9x kuadrat ini gimana caranya? Kita gunakan integral. Jadi kalau 9x kuadrat diintegralkan maka akan kembali lagi 3x pangkat 3 plus c. Begitu seterusnya, misalkan kalau diketahui fungsinya adalah 9x kuadrat, maka berapakah turunannya? Itu adalah 18x. Maka gimana cara membalikkan lagi 18x ke fungsi awalnya? Maka kita menggunakan integral. Integral dari 18x adalah 9x kuadrat. Begitu pula misalkan kalau 18x kita turunkan maka akan menghasilkan angka 18. Nah, ke 18 kalau kita pengen cari dia nanti turunannya atau integralnya, kita coba integralkan maka akan ketemu kembali 18x, akan kembali ke fungsi awalnya. Maka integral itu bisa dikatakan sebagai anti turunan. Selanjutnya, ada beberapa jenis integral yang perlu Anda ketahui ya. Yang pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu ini cirinya tidak memiliki batas ya. Jadi integralnya tidak memiliki batas. Kemudian ada juga integral tertentu. Nah, integral tertentu ini untuk menghitung luasan daerah yang memiliki batas. Nah, misalkan batasnya dari 0 sampai dengan 2. Kemudian juga ada integral pecahan. Seperti apa integral pecahan? Jadi bentuknya memang seperti pecahan. Jadi misalkan 1 per x kuadrat akar ax plus b misalkan. Ini adalah contoh dari integral pecahan. Kemudian ada juga integral eksponensial. Eksponensial berarti dia mengandung komponen atau bilangan eksponensial yaitu e pangkat. Ya, ini adalah integral eksponensial. Berikutnya juga ada integral substitusi. Nah, integral substitusi ini salah satu cirinya adalah kita buat pecah dia menjadi dua, ada persamaan fx dan gx, di mana ada hubungannya ya, fx dengan gx, di mana fx ini dengan gx hubungannya adalah kalau fx diturunkan akan berhubungan dengan gy-nya ya. Jadi ada hubungan ini y kuadrat, maka kalau diturunkan berarti 2y. 2y dengan 2y bisa dihilangkan. Nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Kemudian juga ada integral parsial. Integral parsial ini adalah integral yang sifatnya parsial ya. Jadi penyelesaiannya juga tidak bisa menggunakan integral biasa. Jadi kita gunakan nanti ada pendekatan persamaan u kali v ya. Integral u dv. Nanti kita akan lihat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video kami lainnya. Jangan lupa like, subscribe channel Elektro Tekno. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.